Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Misy Trihandayani dan rekan saya Tarisa Ananda Yerin dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemahaman dan Penanaman Moral pada Anak Usia Dini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat moral knowing. Apa sih itu moral knowing? Moral knowing jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya pemahaman atau pengetahuan tentang moral. Yang dimana moral itu sendiri artinya adalah suatu pedoman dalam perilaku yang diterapkan setiap individu untuk bersosialisasi dengan individu lainnya, sehingga terjalinlah rasa saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia. Moral knowing ini dapat dimaknai dengan pengetahuan tentang moral yang harus dipahami dulu oleh anak. Nah, ada 6 hal yang penting yang harus diajarkan kepada anak, yaitu yang pertama, moral awareness atau kesadaran moral. Kesadaran moral ini memiliki arti yang dimana kesadaran itu terletak di dalam diri manusia, bahwa tindakannya itu didasarkan atas rasa wajib, sukarela, tanpa paksaan orang lain, dan keluar dari pribadinya sendiri. Lalu yang kedua ada knowing moral value atau mengetahui nilai-nilai moral. Dengan mengetahui nilai-nilai moral, kita jadi tahu cara berkepribadian yang baik, seperti dapat menghargai orang lain, bisa beradaptasi dengan berbagai situasi, serta dapat bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga ada perspective taking atau penentuan perspektif, yaitu dengan bagaimana kita melihat sesuatu dengan cara sudut pandang kita, sehingga kita bisa menyelaraskan sesuatu yang ada pada diri kita dengan hal tersebut. Kemudian yang keempat ada moral reasoning atau pemikiran moral. Pemikiran moral hanya mungkin dapat muncul dari konsep baik, buruk, atau benar salah yang memunculkan bahwa moralitas sangat terkait dengan kondisi di lingkungan sosial dan budaya, di mana moralitas itu lahir. Yang kelima ada decision making atau pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang diajarkan kepada anak sejak dini agar kedepannya mampu belajar bagaimana mengambil keputusan yang benar. Contohnya seperti memilih baju sehari-hari, memilih suatu objek yang akan dilukis, serta yang lainnya. Dan yang terakhir ada self-knowledge atau pengetahuan pribadi. Pengetahuan pribadi diajarkan kepada anak dengan tujuan agar anak lebih mengetahui sisi pribadinya atau diri sendiri, seperti apa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan semacamnya. Berkaitan dengan pengetahuan moral, dapat kita hubungkan dengan pemrosesan informasi. Terdapat kontribusi yang lebih dominan pada panca indera, yaitu terletak pada mata dan telinga. Seperti yang kita lihat pada tabel daftar kemampuan panca indera dalam memproses informasi yang dirancang oleh Manfred Zimmermann dan Springer-Verlag pada tahun 1989, dapat disimpulkan bahwa dalam memproses informasi, indera mata jauh lebih memberikan kontribusi informasi pada setiap manusia. Hal itu diperoleh melalui proses pengamatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dari berbagai aktivitas kehidupannya. Nah, pemahaman moral ini dapat kita terapkan pada nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan pada anak usia dini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kejujuran. Nilai-nilai kejujuran sangat erat kaitannya dengan nilai moral kehidupan manusia. Nilai kejujuran bukan hanya untuk pengetahuan tentang moralitas belaka, namun kejujuran memerlukan program pembiasaan dan latihan yang intensif. Kejujuran bukan masalah kemampuan orang yang melakukannya, namun masalah pada kemauan orang itu sendiri. Jika di dalam hati sudah tertanam akan nilai kejujuran, maka dengan siapapun dan dalam kondisi apapun, kita akan mampu melakukan nilai kejujuran tersebut. Maka dari itu, dengan wujud pembiasaan nilai kejujuran pada anak ini, diharapkan bisa terus terbiasa melakukan perilaku jujur, baik dalam sikap, perkataan, maupun perbuatan. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi adalah embrio atau bibit awal dari sikap mau menerima dan dapat memahami keberadaan orang lain, yang tentu banyak memiliki perbedaan dengan diri kita. Seperti yang kita lihat dalam lingkungan kita sehari-hari, banyak sekali perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang, baik dari kasat mata seperti perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, ras, dan agama, serta yang tak kasat mata seperti pada sikap kepribadiannya.
Lalu selanjutnya, pemahaman moral ini dapat kita terapkan dengan setia kawan. Nilai setia kawan adalah buah dari kebaikan suasana kebatinan seseorang yang memiliki moralitas tinggi. Nah, suasana kebatinan yang telah dimiliki oleh seseorang ditujukan untuk menimbulkan akan kesadaran dan pembiasaan pada dirinya, sehingga bisa mendorong seseorang melakukan perilaku setia kawan. Yang selanjutnya ada model pendidikan yang toleran. Model pendidikan yang toleran ini dibagi menjadi dua, yaitu model aksi, refleksi aksi, dan model Ignatian. Yang pertama kita akan membahas model aksi, refleksi aksi. Model yang diterapkan oleh Paulo Freire ini lebih mementingkan pembelajaran terhadap masalah atau problem posing dengan paradigma kritis, yaitu dengan menggunakan dialog antara fasilitator dan pembelajar yang membawa percakapan yang bernilai pengalaman, divergen atau meluas, harapan, perspektif, atau pandangan dan nilai. Kemudian ada model Ignatian. Model ini hampir sama dengan model aksi refleksi aksi. Nah, terdapat beberapa langkah yang ditempuh dalam model ini, yaitu meliputi yang pertama, pengalaman secara langsung atau tidak langsung. Pengalaman langsung itu adalah pengalaman yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari dirinya sendiri yang berhubungan langsung dengan objek dan tanpa perantara. Sementara pengalaman tidak langsung itu adalah pengalaman yang melalui perantara. Langkah yang kedua, kita dapat melakukan refleksi pada daya ingat, pemahaman, daya imajinasi, dan perasaan. Dengan adanya refleksi, anak bisa belajar atau memahami sesuai yang diajarkan, sehingga bisa mengikat daya ingat yang dia tangkap, bisa berimajinasi, bisa melatih perasaan menjadi lebih rileks, sehingga pemahaman yang ditangkap itu menjadi lebih mudah. Langkah yang ketiga itu ada aksi. Anak harus diajarkan dalam mempraktikkan sesuatu. Tindakan ini mengacu pada batin manusia berdasarkan pada pengalaman yang ditampilkan. Langkah terakhir ada evaluasi. Anak harus bisa berevaluasi setelah melakukan sesuatu, sehingga bisa mengetahui apakah anak telah menguasai dengan hal yang diajarkan, serta mengetahui apa kelebihan dan kelemahan pada anak, dan tingkat ketercapaiannya yang diperoleh dari anak. Terima kasih Saudari Messi. Saya akan melanjutkan penjelasan materi penanaman nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan pada anak usia dini. Wilayah pengembangan anak usia dini perlu mendapat stimulasi dari para pendidik atau orang sekitar. 1. Pengembangan pengetahuan atau knowledge, yaitu pengembangan yang sangat penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya anak, karena pengetahuan merupakan dasar pembentukan sikap dan perilaku dan keterampilan diri, membuat mereka mampu menemukan ide untuk memecahkan suatu masalah dan memiliki rasa percaya diri dan inisiatif yang baik. 2. Pengembangan bahasa dan seni atau speech, seperti bernyanyi, bermain drama, bermain kata, menari, melukis, dan menggambar. 3. Pengembangan emosi atau emotional quotient, yaitu tahap tumbuh berkembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosi sendiri. 4. Pengembangan kecerdasan hidup atau life skill, contohnya bermain alat musik, menyusun kecerdasan hidup atau life skill. Contohnya, bermain alat musik, menyusun puzzle, belajar bahasa, dan olahraga, menari, dan kegiatan yang mampu membuat anak berpikir dan penasaran. 5. Pengembangan gerak tubuh motorik, yaitu gerak yang mampu melatih gerak otot dan motorik anak. Contohnya, menggoyangkan jempol, melatih jari, menanam,
menanam tumbuhan, berlari, meloncat, melempar, melompat, dan berayun. Menurut Yovan V. Putra 2008, pada usia dini, seseorang individu sangat rentan terhadap berbagai kondisi emosional, sehingga sangat penting peran dari orang tua untuk mencegah munculnya trauma atau fobia pada anak di kemudian hari. Menurut Carol Sievold dan Barbara Awasif 2008, penanaman nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan pada anak usia dini berkaitan dengan perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak merupakan satu bagian dalam perkembangan anak usia 3, 4, dan 5 tahun. Ketika anak berinteraksi dengan anak yang lainnya, mereka mampu mengembangkan arti konsep diri dan kemampuan diri. Penanaman nilai yang terkait dan dengan wilayah pembelajaran moral dan etika bagi anak usia dini Al-Mabrur 2003. 1. Mengenal kehidupan pribadi dalam kaitannya dengan orang lain, yang berarti anak harus mengetahui kehidupan dirinya sendiri dan kaitannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya, anak harus mengenal siapa dirinya, apakah si anak memiliki kakak, dan sebagainya. 2. Mengenal dan menghargai perbedaan di lingkungan anak, dan diajarkan menghargai perbedaan di lingkungan, baik di rumah, sekolah, atau dimanapun anak itu berada. 3. Mengenal peran jenis, role of gender, dan orang lain. Anak harus tahu bahwa anak perempuan berpakaian berbeda dengan anak laki-laki. Contohnya, anak perempuan berhijab dan anak laki-laki tidak dibolehkan untuk mengenakan hijab. 4. Mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab, yaitu anak harus diajarkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas yang telah mereka perbuat. Contohnya, kita harus mengajarkan apabila dia melakukan kesalahan, maka anak tersebut harus bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Kegiatan yang berkaitan dengan penanaman nilai moral pada anak usia dini. 1. Eksplorasi, memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru, seperti mengenal banyak warna, membedakan suara-suara hewan, bermain pasir, bermain jaring, menyusun puzzle, bermain Lego, atau balok. 2. Elaborasi atau pengerjaan secara tekun yang cermat, yaitu menyampaikan hasil eksplorasi dengan kegiatan belajar, menekankan pada bertindak tanpa rasa takut atau salah. 3. Konfirmasi adalah pembenaran, penegasan, dan pengesahan, yaitu contohnya memberi apresiasi terhadap keberhasilan anak dan memberikan umpan positif kepada anak. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa penanaman nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan pada anak usia dini dapat diterapkan melalui kegiatan-kegiatan yang positif, seperti storytelling, simulasi, atau flash, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sekian penjelasan materi dari kami kelompok 3.
Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.